Halo Sobat Kisah Aisyah. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi emosi, mulai dari air mata hingga tawa, melalui cerita-cerita yang terinspirasi dari kehidupan nyata. Jangan sampai ketinggalan kisah-kisah penuh makna yang akan menyentuh hati dan membuat hidup terasa lebih bermakna. Yuk, tekan tombol subscribe sekarang dan jadi bagian dari komunitas Kisah Aisyah. Ayo kita mulai perjalanan ini bersama. Terima kasih sudah bergabung, dan selamat menikmati cerita kami. Setelah bertahun-tahun menunggu suami yang bekerja sebagai pelaut, Dina merasa hari-harinya semakin berat. Setiap malam, ia menatap langit yang sama dengan suaminya, berharap bisa merasakan kehadirannya di tengah kesunyian rumah mereka yang kosong. Namun, meski sudah berbulan-bulan berlalu, tak ada kabar baik yang datang dari suaminya, Ardi. Dia hanya mendapat pesan singkat yang tidak pernah bisa mengurangi kerinduannya. Dina selalu berusaha untuk sabar. Ardi bilang bahwa dia harus pergi jauh untuk bekerja demi masa depan mereka. Namun, semakin lama, semakin banyak waktu yang berlalu tanpa kehadirannya. Ketika Ardi pulang, hanya sebentar, kemudian ia pergi lagi. Tidak ada perhatian atau kasih sayang yang terasa. Semuanya seperti berubah sejak ia meninggalkan rumah beberapa bulan yang lalu. Hingga pada suatu hari yang cerah, Dina menerima sebuah pesan yang tidak ia duga sebelumnya. Sebuah pesan yang datang dari seorang wanita bernama Vira, yang memperkenalkan dirinya sebagai istri kedua Ardi. Dina terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja dibaca. Isinya sederhana namun menghancurkan seluruh dunianya. Maafkan aku, Kak Dina. Aku tahu ini sulit, tapi aku ingin kalian tahu. Ardi adalah suamiku sekarang. Aku sudah menikah dengannya di tempat yang jauh, dan kami punya rumah bersama. Aku tahu, ini akan menyakitkan, tapi aku merasa perlu memberitahu kamu. Pesan itu seperti petir yang menyambar. Dina tidak bisa menahan air matanya yang jatuh tanpa bisa dihentikan. Ia merasa hancur, hatinya seperti dipukul keras. Suami yang selama ini ia percayai, yang ia harap akan kembali untuknya, ternyata sudah memilih wanita lain. Dia menikahi wanita itu diam-diam, tanpa memberitahunya sedikit pun. Dina segera menghubungi Ardi dengan harapan bisa mendapatkan penjelasan, tetapi suaminya itu malah tidak merespons. Pesan-pesan yang Dina kirimkan dibaca, namun tidak dibalas. Hanya ada kekosongan di antara mereka, seolah Ardi sudah benar-benar pergi dari kehidupannya. Hari demi hari, Dina berjuang untuk menerima kenyataan. Ia merasa tidak dihargai, tidak dihormati. Ardi yang dulunya berjanji untuk selalu mencintainya dan memenuhi kebutuhan hidup mereka, sekarang malah lebih memilih untuk menafkahi wanita lain. Dina semakin merasakan kesepian yang mendalam, bahkan ketika Ardi masih berada di rumah mereka, ia merasa seperti orang asing. Dina mencoba berbicara dengan beberapa teman dekatnya. Mereka memberinya dukungan, tetapi semakin lama ia merasa semakin tersisih. Tak hanya secara fisik, Ardi juga semakin menelantarkan kebutuhan emosionalnya. Dina yang selalu mendukung dan menunggu, kini merasakan bagaimana kesepian menyiksa dirinya. Keinginan untuk berbicara dengan Ardi secara langsung semakin kuat. Ia ingin mengungkapkan semua perasaan yang sudah lama terpendam. Namun, ketika kesempatan itu datang, ia merasa terlalu terluka untuk berbicara dengan tenang. Suatu malam, Dina memutuskan untuk pergi ke pelabuhan. Ia tahu Ardi sedang pulang setelah beberapa bulan berada di luar negeri. Dina ingin melihatnya, ingin mencari jawaban yang selama ini ia cari. Ia ingin menanyakan tentang semuanya. Ketika ia tiba di sana, matanya langsung mencari sosok Ardi. Namun,
Apa yang ia lihat membuat jantungnya berdegup kencang. Ardi berdiri di dekat sebuah mobil mewah, berbicara dengan seorang wanita yang tampaknya sedang hamil. Dina mendekat, dan hatinya semakin teriris saat melihat Ardi memberikan perhatian penuh pada wanita itu. Mereka berdua tampak begitu akrab, seolah mereka adalah pasangan yang sudah lama bersama. Dina memutuskan untuk mendekati mereka, meskipun tubuhnya gemetar. Ardi yang melihat Dina langsung terkejut, namun ia berusaha tetap tenang. Dina menghela napas panjang dan memulai percakapan dengan suara yang tergetar. "Ardi, apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku selalu menunggu, dan ini yang aku dapatkan?" Ardi tidak bisa memberikan jawaban yang memadai. Wajahnya terlihat bingung, dan dia mencoba mengalihkan pembicaraan. Namun, Dina tidak bisa menahan emosinya lagi. Ia merasa sakit dan dikhianati. Perasaan yang selama ini ia pendam tiba-tiba meledak begitu saja. "Kamu tahu, Ardi, aku selama ini menunggu dan berjuang sendirian. Aku memberikan segalanya untuk kita. Tapi ternyata aku cuma menjadi tempatmu pulang ketika kamu tidak punya tempat lain. Kamu pergi berlayar untuk bekerja, tapi ternyata ada tempat lain yang kamu tuju, ada wanita lain yang kamu prioritaskan." Ardi terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Vira, istri keduanya, hanya berdiri di samping, menunduk. Dina bisa merasakan betapa hancurnya hatinya. Ia merasa seperti sebuah bayangan yang dilupakan. Semua impian tentang masa depan yang indah bersamanya kini hancur begitu saja. Dina berdiri di sana, seolah kehilangan arah. Hatinya remuk, seolah ada sesuatu yang hilang begitu saja. Ia menatap Ardi dengan mata yang penuh luka, namun suaminya itu hanya bisa terdiam, tak mampu membela diri. Vira yang berdiri di samping Ardi hanya menunduk, merasa canggung dan tidak tahu harus berkata apa. Suasana di pelabuhan itu seketika menjadi begitu sunyi, hanya suara ombak yang terdengar di kejauhan. "Ardi, kamu harus menjelaskan semuanya. Kenapa kamu tidak memberitahuku?" Dina berbicara dengan suara bergetar, hampir tidak bisa menahan tangis. Matanya yang dulu penuh dengan cinta kini berubah menjadi kesedihan yang mendalam. "Selama ini aku percaya padamu, aku menunggumu pulang, berharap kita bisa membangun hidup bersama. Tapi kamu malah memilih untuk menikahi wanita lain. Apa aku tidak cukup berarti buatmu?" Ardi menarik napas panjang, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Ia tahu bahwa ini adalah momen yang menentukan, namun kata-kata yang keluar dari mulutnya justru semakin memperburuk keadaan. "Dina, aku tak tahu harus mulai dari mana. Aku menyesal, aku benar-benar menyesal." Dina merasa hatinya semakin hancur mendengar kata-kata itu. Sesal? Apa gunanya sesal setelah semua yang telah terjadi? Ardi telah memilih jalannya sendiri, memilih untuk membangun hidup baru dengan wanita lain. Sementara ia, sebagai istri sahnya, hanya menjadi wanita yang menunggu tanpa kepastian. Menyesal? Itu tidak cukup, Ardi. Kamu telah membuat pilihanmu. Kamu memilih untuk pergi dari aku, memilih untuk tidak memberi perhatian pada kami. Kenapa kamu tidak pernah memikirkan aku, pikirkan perasaan aku? Dina merasa amarah dan kesedihan bercampur aduk dalam dirinya. Aku pernah percaya padamu, Ardi. Aku pernah percaya bahwa kamu akan pulang dan membawa kebahagiaan. Tapi sekarang, semuanya terasa hancur. Vira berdiri di samping Ardi, mencoba untuk berbicara, meskipun suaranya terdengar ragu. Dina, aku tahu ini sulit, tapi aku tidak tahu apa yang harus aku katakan.
Aku tidak pernah berniat untuk menyakiti siapapun. Dina menatap Vira dengan mata tajam, merasa cemas namun tidak bisa menahan perasaan kecewa yang semakin mendalam. Kamu tahu, Vira? Kamu tahu bagaimana rasanya menunggu seseorang yang kamu cintai, menunggu mereka pulang, tetapi ternyata mereka memilih orang lain? Dina terdiam sejenak, mencoba menahan air mata yang semakin mengalir. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan lagi. Vira terdiam, merasa sangat canggung. Ia tahu bahwa dirinya adalah bagian dari masalah ini, meskipun tidak sepenuhnya salah. Ia hanya jatuh cinta pada Ardi, yang juga telah memutuskan untuk menikahinya tanpa memberitahu Dina. Ardi akhirnya membuka mulut, berusaha menjelaskan, meskipun kata-katanya terasa tidak meyakinkan. Dina, aku tidak pernah berniat untuk menyakitimu. Semua yang terjadi adalah keputusan yang salah. Aku tahu aku tidak seharusnya berbuat seperti ini. Tapi aku terjebak dalam kebingunganku sendiri. Dina menatap Ardi dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Kebingunganku sendiri, katanya, hampir seperti tertawa pahit. Kamu bilang itu kebingungannya? Lalu bagaimana dengan aku, Ardi? Aku yang menunggu dengan penuh harapan. Aku yang mengorbankan waktu, tenaga, dan perasaan untuk kita. Dan sekarang, kamu hanya datang dengan alasan yang tidak masuk akal. Ardi tampak terguncang, namun dia tidak bisa mengubah kenyataan yang telah ada. Aku tahu aku salah. Tapi aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Aku ingin meminta maaf, Dina. Aku tahu itu tidak akan memperbaiki semuanya, tapi aku benar-benar menyesal. Dina menggigit bibirnya, menahan tangis yang semakin tidak bisa dibendung. Dia sudah terlalu lama menahan rasa sakit ini, dan kini perasaannya tumpah begitu saja. Apakah kamu benar-benar menyesal, Ardi? Atau kamu hanya menyesal karena aku tahu semuanya sekarang? Dina menatapnya tajam, merasa semakin terluka. Aku sudah cukup menderita, dan aku tidak bisa terus begini. Kamu sudah memutuskan jalannya, dan aku harus memutuskan jalanku sendiri. Ardi terdiam, seolah tidak tahu harus berkata apa lagi. Dina merasakan perasaan yang bercampur aduk di dalam dirinya. Kecewa, marah, dan paling utama, rasa sakit yang mendalam. Ia merasa hancur, seolah semua usaha dan harapannya telah sia-sia. Aku tidak bisa hidup dalam kebohongan ini, Ardi. Aku sudah cukup sabar, cukup menunggu. Tapi aku tidak bisa terus seperti ini. Dina kemudian berbalik dan berjalan menjauh dari Ardi dan Vira. Langkahnya terasa berat, namun hatinya semakin mantap dengan keputusan yang harus diambil. Ia merasa seperti beban yang telah lama mengikat dirinya kini mulai terlepas, meskipun rasa sakit itu masih terasa begitu mendalam. Ketika Dina kembali ke rumah mereka, ia melihat segala sesuatunya dengan pandangan yang berbeda. Rumah yang dulu menjadi tempat kebahagiaannya kini terasa kosong dan sepi. Ia tahu bahwa Ardi tidak akan kembali. Ia harus belajar hidup tanpa suami yang selama ini ia percayai. Di sisi lain, Ardi merasa terjebak dalam kekosongan yang ia ciptakan sendiri. Ia merasa kehilangan Dina, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa begitu saja meninggalkan Vira, yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Namun, ia juga menyadari bahwa ia tidak akan pernah bisa mendapatkan keduanya, Dina yang setia, dan Vira yang ia pilih. Kehidupan Ardi pun mulai terasa tidak bahagia. Dia merasa bingung, terjebak dalam dua dunia yang tidak bisa ia satukan. Ia mencoba untuk mendekati Dina, tetapi Dina sudah terlalu terluka untuk mempercayainya lagi.
Minggu-minggu berlalu setelah pertemuan di pelabuhan itu, dan kehidupan Dina semakin terasa asing. Setiap kali dia memandang ke sekeliling rumah, kenangan tentang kebahagiaan yang dulu mereka bangun bersama Ardi muncul begitu saja. Namun, kini semuanya terasa seperti ilusi yang hancur seiring berjalannya waktu. Kehadiran Ardi di rumah yang dulu begitu dinantikan, kini terasa semakin jauh. Dina merasa seperti berada di dunia yang berbeda, dunia yang penuh dengan rasa sakit dan kebohongan. Hari-hari yang sebelumnya dipenuhi dengan harapan kini menjadi hampa. Dina tidak lagi menunggu kabar dari Ardi. Ia sudah terlalu terluka untuk berharap lagi. Namun, ada satu hal yang tak bisa ia hindari, perasaan yang terus mengganggu hatinya. Ia masih mencintai Ardi, meski ia tahu itu adalah cinta yang telah hancur. Setiap malam, Dina terbangun dari tidurnya, merasakan sepi yang mendalam. Ia mencoba mengisi kekosongan itu dengan aktivitas sehari-hari, namun tidak ada yang bisa mengalihkan pikirannya dari kenyataan yang pahit. Ia merasa dikhianati, disia-siakan, dan ditinggalkan oleh pria yang seharusnya menjadi tempatnya bertumpu. Ardi, meskipun tampak merasa menyesal, tidak pernah bisa benar-benar menebus kesalahan-kesalahannya. Setiap kali ia mencoba menghubungi Dina, pesan-pesan yang ia kirimkan selalu terabaikan. Dina tidak ingin lagi mendengar suara atau kata-kata manis darinya. Ia merasa sudah cukup terluka, cukup dikhianati. Suatu hari, Ardi kembali pulang. Namun, bukan untuk kembali ke rumahnya, tetapi untuk berbicara dengan Dina. Ia tahu bahwa semakin lama ia diam, semakin jauh Dina menjauh. Ia ingin memperbaiki semuanya, atau setidaknya memberikan penjelasan yang selama ini Dina cari. Namun, Dina sudah tidak punya cukup ruang lagi untuk memberi kesempatan kedua. Dina duduk di ruang tamu, memandang ke arah pintu yang terbuka. Saat itu, Ardi masuk dengan langkah yang terasa ragu. Wajahnya menunjukkan penyesalan yang mendalam, namun Dina sudah tidak bisa merasakan apapun lagi selain sakit hati. Ardi duduk di hadapannya, mencoba untuk mencari kata-kata yang tepat, namun Dina sudah lebih dulu membuka suara. Apa yang kamu harapkan, Ardi? Kamu pikir dengan pulang ke sini, aku akan melupakan semuanya? Kamu pikir aku akan memaafkanmu begitu saja? Dina berkata dengan suara yang keras, hampir tidak bisa menahan emosi yang meluap. Kamu telah membuat pilihannya, Ardi. Kamu memilih wanita lain, kamu memilih untuk meninggalkanku. Dan aku tidak akan menjadi tempatmu kembali lagi. Ardi terdiam, tidak tahu bagaimana harus merespons. Semua kata-kata penyesalan yang sudah disiapkannya seolah terhenti di ujung lidah. Dina, aku tahu aku telah membuat kesalahan besar. Aku menyesal, sangat menyesal. Tapi aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku tidak bisa memaksa kamu untuk memaafkanku. Dina menatap Ardi dengan tatapan yang tajam. Kamu benar. Kamu tidak bisa memaksaku untuk memaafkanmu. Aku sudah cukup, Ardi. Aku sudah cukup merasakan sakitnya. Kamu sudah memilih jalanmu, dan aku tidak bisa lagi menjadi bagian dari itu. Ardi mencoba untuk berbicara lebih lanjut, namun Dina memotongnya. Jangan lagi katakan bahwa kamu menyesal. Itu tidak akan mengubah apapun. Kamu sudah memilih untuk menikah dengan wanita lain, memberikan perhatian dan cinta untuknya, sementara aku hanya menjadi bayang-bayang di hidupmu. Aku sudah cukup terabaikan, cukup terluka. Ardi menundukkan kepala, merasa hancur. Ia tahu ia telah kehilangan segalanya. Meskipun ia mencoba untuk memperbaiki semuanya, ia tahu bahwa Dina sudah tidak bisa menerima dirinya lagi.
Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, Dina. Aku merasa seperti semuanya sudah hancur. Dina tidak menjawab, hanya menatap Ardi dengan mata yang kosong. Ia tahu, apa yang terjadi sudah terlalu jauh. Ardi telah pergi terlalu jauh dengan wanita lain, dan ia tidak bisa lagi menariknya kembali. Meskipun ia masih mencintai Ardi, cinta itu sudah tidak cukup untuk menghapuskan rasa sakit dan kekecewaan yang telah ia rasakan. Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanya Dina dengan suara yang tenang, meskipun hatinya terasa hancur. Apakah kamu akan terus tinggal dengan Vira dan melupakan aku begitu saja? Ardi terdiam, tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Ia merasa terjebak dalam hidupnya sendiri, merasa tidak bisa kembali ke Dina setelah segala yang telah terjadi. Aku tidak tahu, Dina. Aku hanya merasa bingung. Dina menghela napas panjang, mencoba menahan air mata yang kembali mengalir. Bingung? Itu bukan alasan. Kamu tahu apa yang kamu lakukan, Ardi. Kamu memilih untuk pergi dan menikahi orang lain. Jadi, kamu harus tanggung jawab dengan keputusanmu itu. Ardi merasa semakin hancur, tetapi ia tidak bisa lagi memperbaiki hubungan yang sudah rusak. Ia tahu bahwa ia telah memilih untuk hidup dengan Vira, dan sekarang ia harus menerima konsekuensinya. Namun, saat ia mencoba untuk berkata sesuatu, Dina sudah berdiri dan berjalan menjauh. Aku tidak ingin mendengar lagi, kata Dina, suaranya terdengar tegas. Kamu sudah membuat pilihanmu. Dan aku juga harus membuat pilihanku. Dina tidak ingin lagi merasakan kesedihan ini. Ia merasa cukup dengan hidup yang selama ini hanya penuh dengan harapan kosong. Ia sudah belajar bahwa cinta saja tidak cukup untuk bertahan, terutama jika itu hanya menjadi alasan untuk dikhianati. Dina memutuskan untuk melanjutkan hidupnya tanpa Ardi. Ia tahu bahwa ia harus kuat untuk menghadapinya. Ardi telah membuat pilihan, dan sekarang saatnya bagi Dina untuk menemukan kebahagiaannya sendiri, jauh dari bayang-bayang pengkhianatan yang terus menghantuinya. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Dina mulai menemukan ritmenya kembali. Meski hatinya masih terluka, ia berusaha untuk melanjutkan hidup. Menerima kenyataan bahwa Ardi tidak lagi ada dalam hidupnya dan bahwa ia tidak bisa kembali ke kehidupan yang dulu ia impikan, meski itu terasa sangat berat. Dina tahu bahwa melanjutkan hidup tanpa Ardi adalah keputusan yang tepat, meskipun jalan itu penuh dengan kesendirian dan ketidakpastian. Dina memutuskan untuk fokus pada dirinya sendiri. Ia mulai kembali bekerja, sesuatu yang dulu ia tinggalkan karena Ardi. Ia mengambil proyek kecil-kecil untuk menambah penghasilannya dan, sedikit demi sedikit, ia merasa lebih kuat. Ia menyadari bahwa ia lebih dari sekadar seorang istri yang ditinggalkan. Ia adalah seorang wanita yang mampu berdiri sendiri, meski pada awalnya itu terasa mustahil. Namun, meskipun hidupnya mulai stabil, bayangan Ardi tetap menghantui pikirannya. Kadang-kadang, ia merasa rindu pada masa-masa indah mereka. Meski Ardi telah mengkhianatinya, masih ada kenangan indah yang sulit untuk dilupakan. Dina seringkali terbangun di malam hari, memikirkan kenangan masa lalu yang penuh dengan kebahagiaan. Namun, ia dengan tegas mengusir perasaan itu, mengingat betapa besar pengkhianatan yang ia alami. Sementara itu, di sisi lain, Ardi hidup dalam kebingungannya sendiri. Meski Vira kini menjadi istrinya, hidupnya tak lebih bahagia dari sebelumnya. Ardi merasa terkekang, seolah ia terperangkap dalam pilihan yang salah. Seiring berjalannya waktu, Vira mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya yang tidak pernah Ardi duga.
Vira yang dulu tampak penuh kasih sayang dan perhatian mulai berubah menjadi wanita yang lebih dominan, yang memaksakan kehendaknya pada Ardi. Ardi menyadari bahwa ia terjebak dalam hubungan yang penuh ketegangan. Vira seringkali menuntut lebih banyak perhatian, lebih banyak waktu, dan lebih banyak pengorbanan dari Ardi. Semakin lama, Ardi merasa semakin tertekan. Ia merasa terisolasi, tidak bisa mengungkapkan perasaannya yang sesungguhnya kepada Vira. Mereka berdua jarang berbicara dengan jujur, dan itu membuat Ardi merasa semakin kesepian, meskipun ia hidup dengan wanita yang menjadi pilihannya. Suatu malam, Ardi duduk sendirian di ruang tamu rumahnya, memikirkan masa lalu dan keputusan-keputusan yang telah ia buat. Hatinya masih terasa kosong, dan ia menyadari bahwa ia tidak bahagia. Ia teringat akan Dina, istri sahnya yang dulu penuh cinta dan perhatian. Dina yang selalu berada di sisinya, meski ia tak pernah bisa memberikan kebahagiaan yang layak bagi istrinya. Kini, ia merindukan sosok Dina, meskipun ia tahu bahwa ia telah kehilangan Dina selamanya. Apa yang telah aku lakukan? Ardi bertanya pada dirinya sendiri. Ia merasa menyesal, tetapi penyesalan itu datang terlambat. Dina telah memilih jalannya sendiri, jauh dari dirinya. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang telah ia buat. Di sisi lain, Dina juga mulai merasakan kesendirian yang mendalam. Meski ia mencoba untuk kuat, ada saat-saat di mana ia merasa rindu akan Ardi. Meskipun ia tahu bahwa itu adalah perasaan yang salah, rasa kehilangan itu terus datang begitu saja. Namun, Dina tahu bahwa ia harus melangkah maju. Ia tidak bisa terus terjebak dalam kenangan masa lalu. Ardi telah membuat pilihannya, dan kini saatnya baginya untuk memulai hidup yang baru, tanpa bayang-bayang pengkhianatan. Beberapa bulan kemudian, Ardi mencoba menghubungi Dina. Ia tahu bahwa ini adalah langkah terakhirnya, dan ia merasa bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk meminta maaf dan mencoba memperbaiki hubungan mereka. Namun, setiap kali ia mencoba menghubungi Dina, pesan-pesannya selalu tidak dibalas. Dina sudah menutup pintu hatinya untuk Ardi. Tidak ada lagi ruang untuk Ardi dalam hidupnya, meskipun hatinya masih terkoyak. Suatu hari, Dina mendapat kabar tentang keadaan Ardi yang semakin buruk. Ternyata, hubungan Ardi dan Vira mulai retak. Vira yang dulunya penuh kasih sayang kini berubah menjadi wanita yang keras dan penuh tuntutan. Ardi merasa semakin tertekan, dan pekerjaan serta kondisi finansialnya semakin memburuk. Ia kehilangan pekerjaan yang dulu ia banggakan, dan kini ia terjebak dalam rutinitas yang tidak jelas arah tujuannya. Vira pun mulai tidak sabar dengan keadaan Ardi yang dianggapnya semakin tidak berdaya. Mereka sering bertengkar, dan kehidupan rumah tangga mereka menjadi penuh dengan ketegangan. Dina mendengar kabar itu dari teman-temannya, tetapi ia tidak merasa ada alasan untuk merasa senang atau puas. Ia sudah cukup merasakan penderitaan, dan ia tidak ingin Ardi kembali ke hidupnya. Namun, meskipun ia tidak merasa bahagia atas penderitaan yang dialami Ardi, ia merasa bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah akibat dari pilihan-pilihan yang telah dibuat oleh Ardi sendiri. Suatu hari, setelah berbulan-bulan tidak ada komunikasi, Ardi datang ke rumah Dina. Kali ini, ia tidak datang dengan harapan untuk memperbaiki hubungan mereka. Ia datang hanya untuk mengungkapkan rasa penyesalannya yang mendalam. Dina membuka pintu dan melihat Ardi berdiri di hadapannya, wajahnya penuh dengan keletihan dan penyesalan. Dina, aku tahu aku telah menghancurkan semuanya. Aku tidak bisa meminta maaf cukup untuk apa yang telah aku lakukan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi.
Aku sudah kehilangan semuanya. Dina menatap Ardi dengan mata yang dingin. Ia merasa bahwa kata-kata itu tidak akan pernah bisa menghapuskan pengkhianatan yang telah ia alami. Ardi, kamu sudah memilih jalanmu. Kamu sudah memilih untuk pergi dari hidupku, dan aku tidak akan kembali ke masa lalu. Ardi menundukkan kepala, merasakan kesakitan yang begitu mendalam. Ia tahu bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Dina telah pergi jauh, dan tidak ada jalan kembali. Ia telah kehilangan cinta sejatinya, dan kini ia harus hidup dengan keputusan yang telah ia buat. Dengan langkah pelan, Ardi berbalik dan meninggalkan rumah Dina. Saat itu, Dina merasa ada beban yang terangkat dari pundaknya. Meskipun hatinya masih terluka, ia tahu bahwa keputusan yang ia buat adalah keputusan yang tepat. Ia akhirnya bisa melepaskan Ardi dan melanjutkan hidupnya. Setelah pertemuan terakhir dengan Ardi, Dina merasakan kedamaian yang perlahan mulai masuk ke dalam dirinya. Meski masih ada rasa sakit yang mengakar dalam hati, ia mulai bisa menerima kenyataan bahwa perjalanan hidupnya dengan Ardi telah berakhir. Dina tahu bahwa ia tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi ia juga tidak ingin terus terperangkap di dalamnya. Hidupnya harus terus berjalan, dan kini ia memutuskan untuk fokus pada masa depannya. Dina mulai lebih banyak meluangkan waktu untuk dirinya sendiri. Ia mulai mengikuti berbagai kursus, bergabung dengan komunitas yang mendukung pengembangan diri, dan memulai bisnis kecil-kecilan yang sudah lama ia impikan. Usahanya mulai menunjukkan hasil, dan meski ia sering merasa lelah, ada kebahagiaan yang kembali mengisi hidupnya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang dari orang lain, tetapi dari diri sendiri. Sementara itu, Ardi terus bergumul dengan hidupnya yang penuh kekosongan. Meski ia tidak lagi tinggal bersama Dina, perasaan sesal itu terus menghantuinya. Ia merasa semakin jauh dari kebahagiaan. Vira, yang dulu ia anggap sebagai penyelamat, kini semakin tidak bisa dipahami. Ia sering mengeluh tentang keadaan Ardi yang semakin terpuruk, menuntut lebih banyak perhatian dan pengorbanan. Ardi, yang merasa semakin tertekan, tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Kehidupannya semakin terasa seperti rutinitas yang penuh dengan ketegangan dan keputusasaan. Ardi mencoba untuk mencari pelarian dari kenyataan yang pahit ini. Ia kembali ke tempat-tempat yang dulu menjadi favoritnya, mencoba untuk mencari kedamaian. Namun, semuanya terasa kosong. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan penyesalan yang terus menghantuinya. Perasaan bahwa ia telah kehilangan segalanya, termasuk Dina, wanita yang pernah begitu ia cintai. Di tengah kebingungannya, Ardi mulai berpikir untuk kembali mencari Dina. Meskipun ia tahu bahwa peluang untuk kembali bersamanya sangat kecil, ia merasa bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kedamaian dalam hatinya. Ardi mulai mencoba menghubungi Dina lagi, namun kali ini, Dina lebih tegas dalam menjaga jarak. Ia sudah terlalu terluka dan tidak ingin kembali ke dalam hubungan yang penuh dengan pengkhianatan. Dina, aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku tahu aku sudah banyak menyakitimu, tapi aku ingin meminta maaf. Aku tahu aku tidak pantas kembali, tapi aku tidak tahu harus berbuat apa lagi, kata Ardi melalui pesan singkat, berharap Dina akan merespons. Namun, Dina tetap tidak membalas pesan-pesan Ardi. Ia merasa bahwa segala kata-kata penyesalan itu sudah terlalu terlambat. Baginya, Ardi sudah membuat pilihan dan ia tidak bisa membiarkan dirinya terjebak dalam kenangan masa lalu. Dina sudah cukup berjuang dan memberikan kesempatan, tetapi kali ini ia harus memilih untuk melindungi dirinya sendiri. Hari demi hari berlalu, dan meskipun Ardi merasa semakin terperangkap dalam kehidupan yang penuh penyesalan,
Dina justru semakin menemukan kedamaian dalam hidupnya. Ia terus mengembangkan bisnisnya, dan meskipun ada banyak tantangan, ia merasa lebih kuat dan lebih percaya diri. Ia mulai menghargai diri sendiri lebih dari sebelumnya, dan itu memberikan kepuasan yang luar biasa. Suatu sore, saat Dina sedang menikmati secangkir kopi di kafe favoritnya, ia bertemu dengan seorang pria yang baru saja pindah ke kota tersebut. Pria itu, bernama Rian, tampaknya tertarik pada Dina. Rian, yang baru saja kembali ke kota setelah beberapa tahun bekerja di luar negeri, memperkenalkan dirinya dengan ramah. Dina, yang sebelumnya tidak pernah terbuka untuk berkenalan dengan orang baru setelah pengkhianatan yang ia alami, merasa sedikit canggung, tetapi ada sesuatu dalam diri Rian yang membuatnya merasa nyaman. Rian adalah pria yang sederhana, tidak terlalu banyak bicara, tetapi setiap perkataannya terasa tulus. Mereka mulai berbicara lebih banyak, dan Dina merasakan kedekatan yang langka. Mereka membicarakan banyak hal, mulai dari hobi, pekerjaan, hingga kehidupan pribadi. Dina merasa bahwa, meskipun ia tidak terburu-buru untuk membuka hatinya, ada sesuatu yang bisa ia banggakan dari dirinya sendiri, kemampuan untuk membuka diri kepada orang lain meskipun ia pernah terluka. Waktu berlalu, dan pertemuan-pertemuan singkat antara Dina dan Rian semakin sering. Rian selalu berusaha membuat Dina merasa dihargai, tanpa pernah terburu-buru untuk mengejar sesuatu. Dina merasakan kehangatan yang berbeda, tanpa tekanan atau harapan yang berlebihan. Ia mulai merasa bahwa mungkin, justru inilah jenis hubungan yang ia butuhkan. Hubungan yang tidak terburu-buru, penuh dengan rasa saling menghargai, tanpa adanya pengkhianatan atau ketegangan yang menambah beban. Namun, meskipun Dina mulai merasa nyaman dengan Rian, ia masih menyimpan rasa was-was di dalam hati. Ia tahu bahwa ia harus hati-hati dan memberi diri waktu untuk menyembuhkan. Ia tidak ingin jatuh ke dalam hubungan yang sama sekali lagi. Dina ingin memastikan bahwa ia siap untuk melangkah ke depan tanpa membawa beban masa lalu. Di sisi lain, Ardi semakin tenggelam dalam ketidakbahagiaan. Ia berusaha untuk bertahan dengan Vira, tetapi hubungan mereka semakin renggang. Vira yang dulu begitu menyayanginya kini lebih sering mengkritiknya dan menuntut lebih banyak. Ardi merasa bahwa ia tidak bisa memberikan apa yang Vira inginkan, dan ia mulai meragukan keputusan-keputusan yang telah ia buat. Keberadaan Vira dalam hidupnya terasa semakin menyesakan, namun Ardi merasa bahwa ia tidak bisa kembali ke Dina. Ia tahu bahwa kesempatan itu sudah hilang. Sementara itu, Dina terus melanjutkan hidupnya dengan penuh tekad. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus meratapi masa lalu. Ia telah belajar banyak dari pengalamannya, dan kini ia siap untuk melangkah maju, meskipun tidak ada jaminan bahwa segalanya akan berjalan mulus. Tetapi, ia tahu satu hal yang pasti, ia pantas bahagia. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dina mulai merasa bahwa kebahagiaan itu bisa datang tanpa perlu menunggu orang lain. Ia bisa mencapainya sendiri. Dina merasa bahwa hidupnya mulai menemukan keseimbangan yang baru. Rian, meskipun belum menjadi bagian besar dalam hidupnya, telah memberinya harapan bahwa mungkin ada masa depan yang lebih baik. Meskipun ia belum siap untuk menjalin hubungan serius, ia merasa bahwa ada potensi yang bisa berkembang dari persahabatan ini. Rian selalu bersikap sabar dan tidak terburu-buru, memberinya ruang untuk berpikir dan merasakan, tanpa ada tekanan atau harapan berlebihan. Itu adalah sesuatu yang Dina sangat hargai setelah semua trauma yang ia alami. Namun, perasaan Dina terhadap Ardi tak sepenuhnya hilang. Masih ada rasa sakit dan penyesalan yang membayanginya dari waktu ke waktu. Terkadang, saat ia sepi dan merenung, kenangan tentang Ardi kembali hadir. Bagaimana mereka dulu bersama,
bagaimana ia memberikan segalanya untuk suaminya, dan bagaimana ia dikhianati. Tetapi Dina berusaha untuk tidak terjebak dalam kenangan-kenangan itu. Ia tahu bahwa apa yang telah terjadi adalah bagian dari hidupnya yang tak bisa diubah, dan ia harus menerima kenyataan itu untuk bisa maju. Sementara itu, kehidupan Ardi terus bergulir dengan penuh kesulitan. Hubungannya dengan Vira semakin hari semakin merenggang. Vira, yang dulu begitu penuh perhatian, kini lebih sering bersikap dingin dan tidak sabar dengan keadaan Ardi. Vira menuntut lebih banyak dari Ardi, baik secara emosional maupun materi. Ardi merasa tertekan dan terperangkap dalam hubungan yang ia pilih, namun ia tidak tahu bagaimana cara keluar dari situasi ini. Di satu sisi, Ardi merasakan betapa kosong hidupnya tanpa Dina. Ia merasa menyesal telah mengkhianatinya, tetapi penyesalan itu datang terlambat. Dina sudah tidak lagi ada dalam hidupnya, dan ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke masa lalu. Meskipun ia berusaha menghubungi Dina beberapa kali, ia selalu mendapatkan penolakan. Dina sudah menutup pintu hatinya, dan Ardi menyadari bahwa ia telah kehilangan kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Pekerjaan Ardi juga semakin memburuk. Setelah kehilangan pekerjaannya yang dulu ia banggakan, ia merasa semakin terpuruk. Ia tidak lagi merasa dihargai di tempat kerja, dan ia kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan baru yang layak. Keuangan mereka semakin menipis, dan itu memperburuk hubungan Ardi dengan Vira. Vira, yang semakin tidak sabar, mulai mengkritik Ardi dengan lebih tajam. Ia merasa bahwa Ardi tidak cukup berusaha, dan ia mulai kehilangan rasa hormat terhadap suaminya. Ardi mencoba untuk bertahan, tetapi setiap hari terasa lebih berat. Ia merasa semakin tidak berguna, dan itu menggerogoti kepercayaan dirinya. Ia teringat akan Dina, dan betapa bahagianya mereka dulu. Dina selalu memberinya dukungan, meskipun ia tidak pernah cukup menghargainya. Kini, ia menyesal, tetapi penyesalan itu tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Sementara itu, Dina merasa bahwa hidupnya semakin stabil. Ia menemukan kebahagiaan dalam dirinya sendiri, dalam pekerjaannya, dan dalam hubungan yang sedang berkembang dengan Rian. Meski ia tidak buru-buru untuk menjalin hubungan yang lebih serius, ia merasa lebih hidup dan bersemangat. Ia tidak lagi merasa terbelenggu oleh masa lalu, dan itu memberinya kebebasan yang sangat berharga. Rian selalu mendukung Dina dalam setiap langkah yang diambilnya. Mereka sering berbicara tentang banyak hal, saling berbagi cerita dan impian. Dina merasa bahwa Rian adalah seseorang yang bisa menghargai dirinya tanpa menghakimi. Ia tidak merasa tertekan atau dibebani dengan ekspektasi yang terlalu tinggi. Rian tidak pernah memaksanya untuk berbuat lebih dari yang ia mampu. Itu adalah jenis dukungan yang Dina butuhkan setelah semua yang ia alami. Namun, meskipun ia merasa nyaman dengan Rian, Dina tetap menjaga jarak dalam hal perasaan. Ia tahu bahwa ia harus lebih berhati-hati sebelum membuka hatinya sepenuhnya. Ia tidak ingin terjebak dalam hubungan yang salah lagi, dan ia ingin memastikan bahwa ia benar-benar siap untuk melangkah ke depan. Ia ingin menghindari kesalahan yang sama, dan kali ini, ia bertekad untuk lebih bijaksana dalam memilih pasangan hidup. Di sisi lain, Ardi semakin tertekan. Vira mulai memaksanya untuk membuat keputusan besar dalam hidup mereka, meminta Ardi untuk mengubah banyak hal dalam hidupnya agar mereka bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Namun, Ardi merasa bahwa apapun yang ia lakukan tidak akan pernah cukup. Ia merasa semakin terperangkap, dan meskipun ia merindukan Dina, ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke sana. Dina sudah memiliki hidupnya sendiri, dan ia sudah terlalu jauh dari Ardi. Suatu hari,
Ardi bertemu dengan seorang teman lama yang menyadari betapa terpuruknya hidupnya. Teman tersebut, yang dulu pernah bekerja bersamanya, menyarankan agar Ardi mencari bantuan profesional, seperti konseling atau terapi, untuk membantunya mengatasi perasaan terpuruk yang ia alami. Ardi merasa ragu pada awalnya, tetapi akhirnya ia memutuskan untuk mencobanya. Ia tahu bahwa ia perlu melakukan sesuatu agar tidak semakin tenggelam dalam keputusasaan. Dina, di sisi lain, merasa bahwa ia akhirnya menemukan kedamaian dalam dirinya. Walaupun ia masih merasa rindu pada masa-masa bersama Ardi, ia tahu bahwa itu adalah masa lalu yang harus ditinggalkan. Ia merasa lebih kuat dan lebih mandiri, dan hidupnya kini dipenuhi dengan tujuan baru. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam hubungan yang penuh dengan pengkhianatan dan penyesalan. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam dirinya sendiri, dan ia tidak akan membiarkan siapapun atau apapun menghalangi jalannya untuk mencapai itu. Ketika Ardi mencoba menghubungi Dina sekali lagi, ia hanya mendapat jawaban singkat, aku sudah melanjutkan hidupku, Ardi. Ini sudah tidak mungkin lagi." Itulah akhir dari cerita mereka. Dina memilih untuk melangkah maju, sementara Ardi, meski dengan segala penyesalan, harus menerima kenyataan bahwa ia telah kehilangan segalanya. Hidupnya yang penuh dengan pilihan salah dan pengkhianatan harus ia jalani sendiri, tanpa kesempatan untuk kembali pada masa yang telah hilang. Meskipun Dina sudah melanjutkan hidupnya, Ardi tidak dapat begitu saja melepaskan kenyataan pahit yang sedang ia jalani. Setiap hari terasa semakin hampa baginya. Sejak ia menyadari bahwa Dina telah menutup pintu hatinya, Ardi semakin tenggelam dalam penyesalan. Ia tahu bahwa dia sudah kehilangan segalanya, istri yang setia, cinta yang tulus, dan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan besar yang ia buat. Ardi tidak bisa lagi menghindari kenyataan bahwa ia telah mengkhianati Dina dengan cara yang paling menyakitkan. Ia menyesali keputusan-keputusan buruk yang membuatnya memilih Vira, wanita yang kini ternyata tidak bisa memberinya kebahagiaan yang dia harapkan. Vira semakin sering bersikap kasar, mengkritik Ardi setiap kali mereka bertemu. Ia merasa seperti tak punya lagi tempat untuk bernaung. Bahkan, dalam hati kecilnya, Ardi mulai meragukan apakah Vira adalah orang yang benar-benar ingin ia hidupkan di masa depan. Ia merasa seperti ia telah memilih jalan yang salah dan sekarang harus membayar harganya. Setiap kali Ardi berjalan di jalan-jalan kota yang dulu pernah ia lalui bersama Dina, kenangan itu datang menghampirinya. Ia teringat bagaimana mereka dulu tertawa bersama, menghabiskan waktu dengan cara yang sederhana namun penuh makna. Ia ingat bagaimana Dina selalu mendukungnya, bahkan saat ia merasa tak mampu menghadapinya. Namun, kini semuanya terasa hilang. Tak ada lagi senyum Dina yang menyambutnya pulang setelah bekerja keras. Tak ada lagi pelukan hangat yang membuatnya merasa dihargai dan dicintai. Semuanya telah pergi, dan ia hanya bisa menyesali ketidakmampuannya untuk menjaga apa yang seharusnya ia hargai. Sementara itu, Dina merasa hidupnya semakin baik seiring berjalannya waktu. Bisnis yang ia jalankan semakin berkembang, dan ia menemukan kepuasan yang lebih besar dalam setiap langkah yang ia ambil. Ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang begitu saja dari luar, tetapi berasal dari dalam diri sendiri. Dina telah belajar untuk mandiri, untuk mencintai dirinya sendiri, dan untuk tidak tergantung pada orang lain untuk merasa lengkap. Rian, meskipun belum menjadi pasangan yang pasti, terus menunjukkan dukungan dan perhatian yang tulus. Dina merasa nyaman berada di sekitarnya, tanpa terbebani oleh ekspektasi yang tidak realistis. Mereka berbagi banyak hal, dan meskipun Dina belum siap untuk menjalin hubungan lebih jauh, ia tahu bahwa Rian adalah sosok yang bisa diandalkan dalam hidupnya. Tidak seperti Ardi,
yang selalu mengutamakan dirinya sendiri, Rian memperlihatkan perhatian dan pengertian yang tidak terburu-buru. Namun, meskipun Dina merasa bahagia, ada kalanya ia merasakan kesepian. Ia bertanya-tanya apakah ia akan pernah merasakan cinta yang tulus dan abadi seperti yang dulu ia impikan bersama Ardi. Ia pernah merasa bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika ia bersama seseorang yang mencintainya dengan sepenuh hati, tetapi kenyataan berkata lain. Ia belajar untuk menerima kenyataan bahwa cinta yang sejati tidak datang tanpa pengorbanan dan kesetiaan, sesuatu yang tidak didapatkan dari hubungan yang telah ia jalani bersama Ardi. Saat ia mulai merasa siap untuk membuka hatinya kembali, Dina memutuskan untuk berbicara dengan Rian lebih dalam. Mereka berdua duduk di sebuah kafe di pinggir kota, menikmati secangkir kopi hangat, dan membicarakan masa depan. Dina mengungkapkan keraguannya tentang hubungan yang lebih serius. Ia tidak ingin terburu-buru, dan ia merasa bahwa ia perlu lebih banyak waktu untuk benar-benar mengetahui apakah Rian adalah orang yang tepat untuknya. Rian mendengarkan dengan seksama, kemudian tersenyum lembut. "Aku mengerti, Dina. Aku tidak ingin terburu-buru. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini untukmu, tidak peduli apapun keputusanmu. Aku menghargai waktumu dan aku siap menunggu sampai kamu merasa siap." Kata-kata itu memberikan ketenangan dalam hati Dina. Ia tahu bahwa Rian adalah seseorang yang benar-benar memahami dan menghargainya, tanpa memaksakan kehendaknya. Itu adalah perasaan yang berbeda dengan apa yang pernah ia alami bersama Ardi. Dina merasa dihargai, dan itu memberinya kekuatan untuk terus maju. Sementara itu, Ardi semakin merasa terperangkap dalam kehidupannya bersama Vira. Meskipun ia tidak ingin mengakui, Ardi tahu bahwa hubungan mereka semakin retak. Vira semakin tidak peduli dengan perasaannya. Ia terus menuntut lebih banyak, sementara Ardi merasa semakin kosong. Ardi menyadari bahwa dirinya sudah terjebak dalam lingkaran setan, dan ia harus mencari cara untuk keluar dari situasi yang semakin menghancurkannya. Suatu malam, saat Ardi sedang duduk di sebuah bar, ia bertemu dengan teman lama yang bekerja bersama Dina dulu. Teman itu mengingatkan Ardi tentang betapa bahagianya Ardi dan Dina dulu, dan betapa banyak kesempatan yang ia sia-siakan. "Ardi, teman itu berkata dengan serius, kamu harus menghadapi kenyataan. Dina sudah move on. Kamu sudah kehilangannya, dan sekarang kamu harus berusaha memperbaiki hidupmu. Kalau kamu terus begini, kamu akan kehilangan lebih banyak." Kata-kata teman itu terasa menusuk. Ardi tahu bahwa ia tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tetapi ia juga sadar bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam penyesalan. Ia harus mulai membuat keputusan untuk dirinya sendiri dan untuk masa depannya. Beberapa hari kemudian, Ardi akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Vira. Ia tahu bahwa mereka tidak bisa terus hidup dalam ketegangan seperti ini. "Vira," kata Ardi, aku rasa kita perlu berbicara tentang hubungan kita. Aku merasa kita sudah terlalu jauh dari yang seharusnya. Aku tidak bisa lagi terus hidup seperti ini." Vira menatap Ardi dengan marah. "Kamu merasa kita sudah terlalu jauh? Kenapa kamu baru ngomong sekarang? Kamu sudah mengabaikan aku selama ini, Ardi," teriaknya sebelum pergi meninggalkan Ardi yang terdiam di tempat. Ardi merasa semakin terpuruk. Ia tahu bahwa ia harus melepaskan Vira, tetapi entah bagaimana ia tidak bisa melakukannya. Ia terjebak dalam perasaan bersalah dan penyesalan, dan kini ia merasa terisolasi. Dina, sementara itu, semakin menemukan kedamaian dalam hidupnya. Ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar untuk dirinya sendiri, dan meskipun jalan hidupnya tidak selalu mudah, ia merasa lebih kuat dari sebelumnya.
Kini, ia memandang masa depan dengan penuh harapan. Ia tahu bahwa ia pantas mendapatkan kebahagiaan, dan ia akan terus berjuang untuk meraihnya. Meskipun Ardi merasa semakin terpuruk, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa hidupnya sudah berubah dengan drastis. Vira, yang dulu ia anggap sebagai pilihan terbaik setelah Dina, kini menjadi sumber ketegangan yang semakin membebani hidupnya. Setiap kali mereka berbicara, kata-kata mereka seolah terisi dengan amarah dan kebencian. Ardi merasa seperti hidup dalam dua dunia yang berbeda, satu dunia yang penuh dengan penyesalan dan perasaan hampa, dan satu dunia yang dipenuhi dengan tuntutan yang tak terelakkan. Di satu sisi, Ardi tahu bahwa Vira tidak akan pernah menjadi pengganti Dina. Meskipun ia berusaha untuk mencintai Vira, hatinya selalu kembali pada Dina, wanita yang pernah memberinya segalanya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke masa lalu, tetapi penyesalan itu terus menghantuinya. Setiap kali ia teringat pada senyum Dina, pada ketulusan yang pernah ia terima, ia merasa seolah-olah telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga dan tak bisa didapatkan lagi. Namun, pada saat yang sama, Ardi juga merasa terjebak dalam pilihan yang telah ia buat. Vira terus menuntut perhatian lebih, meminta agar Ardi berubah menjadi orang yang berbeda, yang lebih mampu memberikan kehidupan yang ia impikan. Ardi merasa semakin terhimpit, seolah-olah dunia ini menuntutnya untuk memilih antara dua wanita yang sangat berbeda, namun keduanya sama-sama menginginkan perhatian dan kesetiaan yang ia tidak bisa berikan. Suatu malam, setelah bertengkar hebat dengan Vira, Ardi merasa terjatuh. Ia berjalan menyusuri jalan kota yang sepi, merasakan angin malam yang sejuk menerpa wajahnya. Ia merasa kosong, tidak tahu harus pergi kemana. Di sepanjang jalan, ia teringat kembali pada Dina, pada saat-saat mereka bersama. Dina yang dulu selalu sabar, yang selalu bisa membuatnya merasa lebih baik. Dina yang tak pernah mengeluh meskipun hidup mereka penuh kesulitan. Namun, kini, Dina sudah tidak ada lagi. Ia sudah memilih untuk melanjutkan hidupnya, meninggalkan Ardi di belakang, dan itu adalah kenyataan yang harus diterima. Ardi berhenti di sebuah bangku taman, menatap langit malam yang penuh bintang. Ia merasa begitu terisolasi, begitu sendirian. Tidak ada lagi orang yang bisa ia andalkan. Vira sudah mulai kehilangan kesabarannya, dan ia sendiri merasa semakin terperangkap dalam kehidupan yang ia pilih. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi kebahagiaan. Semua yang ia miliki terasa seperti beban yang terus menggerogoti dirinya. Beberapa hari kemudian, Ardi mencoba untuk kembali ke rutinitas hariannya, tetapi ia merasa semakin tertekan. Pekerjaan yang ia lakukan terasa semakin tidak berarti, dan hubungannya dengan Vira semakin memburuk. Vira yang dulu penuh kasih sayang kini seringkali tidak sabar, mempermasalahkan segala hal yang Ardi lakukan. Mereka sering bertengkar tentang hal-hal kecil, dan setiap perdebatan semakin mengungkapkan betapa besar jurang pemisah yang ada di antara mereka. Suatu pagi, Ardi menerima pesan singkat dari Dina yang hanya berisi kata-kata singkat, namun cukup menggetarkan hatinya. "Ya, aku sudah menemukan kebahagiaanku, Ardi. Aku harap kamu juga begitu." Pesan itu seolah menampar wajahnya, mengingatkan Ardi bahwa Dina sudah benar-benar melanjutkan hidupnya. Ia tahu bahwa Dina tidak akan pernah kembali padanya, dan itu adalah kesadaran yang membuat hatinya semakin terluka. Meskipun ia sudah kehilangan Dina, perasaan itu tetap ada, tersembunyi di dalam hatinya, namun tetap ada. Tidak ada lagi harapan untuk kembali bersama, tidak ada lagi jalan yang bisa ia ambil untuk memperbaiki kesalahannya. Dina telah menutup babak hidupnya, dan Ardi kini hanya bisa menatap belakang, tanpa bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, Dina merasa hidupnya semakin baik.
Meski perjalanan hidupnya tidak selalu mudah, ia merasa lebih kuat dan lebih mandiri. Bisnis yang ia bangun semakin berkembang, dan ia merasa semakin dekat dengan impian-impian yang dulu ia pikir tidak akan terwujud. Ryan, meskipun tidak menjadi pasangan yang pasti, telah memberi Dina banyak pelajaran tentang pentingnya mencintai diri sendiri dan memberi ruang untuk pertumbuhan pribadi. Dina tidak pernah lagi berpikir tentang Ardi. Ia tahu bahwa pengkhianatan yang Ardi lakukan telah cukup untuk membuatnya menutup hati. Ketika ia memutuskan untuk melanjutkan hidup tanpa Ardi, ia juga memutuskan untuk tidak lagi mencari kebahagiaan di luar dirinya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam hati, bukan dari orang lain yang datang dan pergi dalam hidup kita. Dina tidak lagi merasa tergantung pada siapapun untuk merasa lengkap, karena ia tahu bahwa dirinya sudah cukup. Namun, meskipun ia merasa bahagia dengan kehidupannya, Dina tidak bisa menghindari kenyataan bahwa terkadang ia merasa kesepian. Ia merindukan cinta yang pernah ia miliki, meskipun ia tahu bahwa cinta itu sudah lama hilang. Ia pernah berharap bisa memiliki hubungan yang penuh dengan kasih sayang dan kebahagiaan, tetapi kenyataannya tidak semudah itu. Kadang-kadang, perasaan itu datang kembali, rindu pada masa-masa bahagia yang pernah ia nikmati bersama Ardi, tetapi ia cepat mengusirnya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa hidup dengan kenangan yang tak bisa diperbaiki lagi. Hari demi hari, Dina semakin merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat untuk tidak kembali pada Ardi. Meskipun ia masih menyimpan kenangan indah bersama Ardi, ia sadar bahwa hidupnya harus terus maju. Ia telah belajar banyak dari pengalamannya bersama Ardi, dan itu menjadikannya pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Sementara itu, Ardi semakin terpuruk. Kehidupannya dengan Vira semakin tidak menyenangkan. Setiap hari ia merasa semakin kesepian dan terisolasi. Hubungannya dengan Vira sudah tidak lagi sehat, dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa terjebak dalam kehidupan yang ia ciptakan sendiri, tanpa ada jalan keluar. Semua yang ia inginkan hanyalah kembali ke masa lalu, kembali pada Dina, tetapi itu sudah tidak mungkin lagi. Ardi akhirnya menyadari bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam penyesalan. Ia harus menerima kenyataan bahwa Dina telah melanjutkan hidupnya, dan ia harus belajar untuk memperbaiki dirinya. Meskipun itu terasa sulit, Ardi tahu bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk maju. Namun, meskipun ia berusaha untuk memperbaiki dirinya, Ardi tahu bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan waktu. Semua yang telah hilang tidak akan pernah bisa kembali. Hari-hari berlalu, dan meskipun Ardi mencoba untuk menata kembali hidupnya, ia merasa semakin kehilangan. Kehidupan yang ia jalani bersama Vira tidak pernah memberikan kebahagiaan yang ia harapkan. Vira semakin sering merendahkannya, mengejek setiap keputusan yang ia buat, dan memperlakukan Ardi seolah-olah ia adalah beban yang harus ditanggung. Setiap malam, Ardi merasa semakin terperangkap dalam rumah yang terasa lebih seperti penjara daripada tempat tinggal. Vira, yang dulu ia anggap sebagai pelarian dari kenyataan, kini menjadi sumber ketidakbahagiaan yang ia benci namun tidak bisa ia tinggalkan. Ardi tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Meski ia merasa cemas dan takut akan konsekuensi yang harus dihadapi, ia akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Vira. Ia tidak ingin hidup dalam kebohongan dan penindasan lebih lama lagi. Meskipun perasaan bersalah masih menghantuinya karena telah meninggalkan Dina, Ardi tahu bahwa ia harus mulai hidup untuk dirinya sendiri. Suatu malam, setelah makan malam yang tegang di meja, Ardi akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan apa yang selama ini mengganjal dalam hatinya. Vira, Jack, kata Ardi pelan, Jack, kita harus berbicara.
Aku rasa kita sudah sampai di titik di mana hubungan ini tidak sehat lagi. Vira menatap Ardi dengan tatapan tajam. Apa maksudmu? Apa kamu merasa kita tidak cocok? Tanya Vira dengan suara keras, membuat Ardi merasa semakin cemas. Aku merasa aku sudah tidak bisa lagi terus hidup dengan cara seperti ini. Aku tidak bahagia, dan aku rasa kamu juga tidak. Kita saling menyakiti, dan aku tidak bisa terus begini, jawab Ardi dengan suara serak. Ia menahan air mata yang mulai mengancam keluar. Ini adalah keputusan yang sangat sulit, tetapi ia tahu ini adalah langkah yang tepat. Vira tertawa sinis. Jadi kamu ingin pergi? Kamu ingin meninggalkan aku juga? Kamu pikir kamu bisa begitu saja pergi setelah semua yang kita lewati? Vira berdiri dan mendekati Ardi dengan penuh kemarahan. Kamu memang tidak pernah tahu apa yang aku butuhkan. Kamu hanya tahu diri sendiri. Ardi menunduk, merasa kehabisan kata-kata. Aku minta maaf, katanya pelan. Aku tidak pernah bermaksud untuk menyakitimu. Aku hanya merasa kita sudah terlalu jauh terperangkap dalam kebohongan ini. Vira terdiam sejenak, lalu berbalik dan meninggalkan Ardi tanpa sepatah kata pun. Ardi merasa hatinya semakin berat, namun ia tahu bahwa ini adalah pilihan yang harus ia ambil. Ia tidak bisa terus mengorbankan dirinya demi kebahagiaan orang lain, terutama jika itu mengorbankan kebahagiaan dan kesejahteraannya sendiri. Di sisi lain, Dina merasa kehidupannya semakin penuh makna. Bisnisnya semakin berkembang pesat, dan ia merasa lebih tenang dan lebih kuat. Rian, meskipun bukan pasangan resmi, selalu ada untuk mendukungnya. Mereka berbicara tentang banyak hal, termasuk rencana masa depan, dan Dina merasa nyaman dengan kedekatan mereka. Ia tidak terburu-buru untuk menjalin hubungan yang lebih dalam, tetapi ia merasa yakin bahwa suatu hari nanti, jika ia menemukan orang yang tepat, ia akan siap untuk membuka hatinya. Suatu malam, Dina menerima pesan dari teman lamanya yang pernah bekerja dengannya di perusahaan. Pesan itu mengingatkan Dina tentang perjalanan hidupnya, tentang bagaimana ia dulu merasa terjebak dalam hubungan yang penuh pengkhianatan. Temannya mengirimkan sebuah pesan yang sangat sederhana, tetapi penuh makna. Dina, aku tahu kamu telah melalui banyak hal. Aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa hidup ini lebih baik jika kita memilih untuk bahagia. Jangan biarkan masa lalu menghalangi kebahagiaanmu. Pesan itu membuat Dina terdiam sejenak. Ia tahu bahwa hidupnya kini lebih baik. Ia telah melalui banyak ujian, tetapi sekarang ia merasa lebih kuat dan lebih mandiri. Ia telah melepaskan Ardi, melepaskan masa lalu yang telah lama meninggalkan bekas, dan kini ia siap untuk melanjutkan hidup dengan hati yang lebih ringan. Meskipun Rian belum menjadi bagian dari hidupnya secara penuh, ia merasa nyaman dengan hubungan mereka yang lebih bersahabat. Mereka saling mendukung, dan itu sudah cukup untuk Dina saat ini. Dina menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang dari orang lain. Kebahagiaan itu berasal dari dalam dirinya sendiri, dari cara ia memandang hidup dan menerima semua yang telah terjadi. Ia tahu bahwa keputusan untuk meninggalkan Ardi adalah yang terbaik. Meskipun ia masih terkadang merasa kehilangan, ia sadar bahwa masa depan menawarkan banyak peluang yang lebih baik. Sementara itu, Ardi mencoba untuk bertahan dalam kehidupannya yang semakin hampa. Ia tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup setelah memutuskan untuk berpisah dengan Vira. Setiap hari terasa semakin berat, dan ia merasa semakin terasing dari dirinya sendiri. Ia merindukan Dina, merindukan kebahagiaan yang pernah mereka miliki. Namun, ia tahu bahwa itu sudah tidak mungkin lagi. Dina sudah melanjutkan hidupnya, dan ia harus melakukan hal yang sama.
Ardi akhirnya memutuskan untuk pergi ke luar kota. Ia merasa bahwa ia butuh waktu untuk diri sendiri, untuk merenung, dan untuk mencari jawab atas semua pertanyaan yang mengganggunya. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi kenyataan bahwa ia telah kehilangan Dina untuk selamanya. Namun, ia juga tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Di luar kota, Ardi mencoba untuk menenangkan pikirannya. Ia menghabiskan waktu untuk berjalan-jalan, menikmati alam, dan berusaha menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa meskipun ia telah kehilangan banyak hal, masih ada banyak hal yang bisa ia syukuri. Ia masih bisa memperbaiki dirinya, masih bisa memulai kembali, dan yang terpenting, ia bisa memilih untuk menjadi lebih baik. Ardi sadar bahwa dia tidak bisa terus terjebak dalam penyesalan. Kehidupan terus berjalan, dan ia harus melangkah maju, meskipun langkah itu terasa sangat berat. Ardi tahu bahwa ia harus menerima kenyataan bahwa dirinya telah membuat pilihan yang salah, dan ia harus memperbaiki apa yang bisa ia perbaiki.